Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan hari ini kita akan membahas topik kesehatan yang mungkin belum banyak diketahui ya, tapi sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan bertepatan hari ini juga ada peringatan tentang salah satu penyakit ini, yaitu peringatan Hari Hemofilia Sedunia. Dan hemofilia sendiri adalah kelainan darah langka yang membuat penderitanya sulit menghentikan pendarahan. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu hemofilia, bagaimana gejalanya, bagaimana diagnosis penyakit ini, dan juga bagaimana penanganan bagi penderitanya. Jadi tetap bersama kami karena informasi ini bukan hanya penting bagi mereka yang menderita hemofilia, tapi juga penting bagi kita semua agar kita lebih peduli dan memahami kondisi di sekitar kita. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, ada narasumber yang sering wirawiri di podcastnya kawan Diska, ada Bu Triwahyuning Novitasari SKM. Beliau adalah Subkor PMPTM pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Nah, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya hari ini bersama kita untuk berbagi info sehat ya di tengah-tengah kesibukan beliau, karena hari ini juga beliau mengadakan pertemuan juga ya. Oke, untuk membuka pembicaraan kita hari ini nih Bu, mungkin bisa disampaikan secara sederhana apa sih hemofilia itu? Iya, jadi yang dimaksud dengan hemofilia ini adalah gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kurangnya suatu protein yang membuat darah itu sulit untuk membeku dengan baik. Sehingga jika penderita ini mengalami perdarahan, ini akan sulit untuk dihentikan. Oke, berarti dia terus pendarahan terus gitu ya Bu? Betul. Kalau biasanya kan kalau kita keiris misalnya kegores gitu kan, kadang berhenti sendiri kan. Kalau kita kan biasanya berhenti sendiri, jadi bukan luka yang ini ya, yang parah yang sampai ini tuh kan berhenti sendirilah. Ini kalau pada penderita hemofilia, ini dia akan terus mengeluarkan darah. Oke. Tapi penyebabnya sendiri seperti apa sih untuk hemofilia ini? Iya, jadi untuk hemofilia ini disebabkan lebih pada kelainan genetik yang mempengaruhi protein pembeku darah. Ya, jadi pada penderita hemofilia ini mempunyai kadar protein pembeku darah yang rendah atau tidak ada sama sekali. Biasanya sering ditemukan pada laki-laki karena biasanya diwariskan melalui kromosom X yang artinya adalah diturunkan dari ibunya. Jadi ibunya ini sebagai karier menurunkan kepada putranya, kepada anak laki-laki sejak dilahirkan. Jadi tetapi meskipun demikian ada sekitar 30% penderita hemofilia ini tidak memiliki riwayat keluarga, melainkan jadi kemungkinan juga bisa jadi terjadi karena mutasi genetik seperti itu. Oke, jadi yang 70% tadi mungkin dia keturunan gitu ya, Bu? Rata-rata biasanya keturunan. Oke, tapi yang 30% ini tidak ada keturunan, tapi kemungkinan bisa karena adanya mutasi genetik. Oke, meskipun dia tidak ada keturunan kakek buyutnya gitu, nggak ada, tapi ada. Bisa jadi dia juga bisa jadi tiba-tiba. Iya. Oke, tapi untuk tanda dan gejalanya sendiri seperti apa sih, Bu? Iya, jadi untuk tanda dan gejala hemofilia ini biasanya bervariasi tergantung pada tingkat faktor pembekuan dari penderita itu sendiri. Gejala yang paling sering terjadi pada hemofilia ini adalah perdarahan, baik yang terjadi di dalam tubuh atau internal bleeding, ini dapat berupa hipeme, hematoma, maupun perdarahan intrakranial, yaitu perdarahan di dalam tengkorak kepala ataupun yang lainnya, maupun yang terjadi di luar tubuh atau external bleeding, ini dapat bermanifestasi sebagai perdarahan masif dari mulut ketika misalnya ada gigi yang tanggal atau pada ekstraksi gigi, atau perdarahan masif yang terjadi karena luka kecil dan perdarahan dari hidung tanpa sebab yang jelas, seperti itu. Oke, tapi bagi penderita nih, Bu, yang sudah menderita hemofilia ini ataupun belum didiagnosis gitu ya, dari tanda atau gejala ini
yang sudah disampaikan Bu Vita tadi. Ada nggak suatu apa ya? Dia nggak mengetahui kalau dia itu punya penyakit hemofilia, tapi taunya sudah umur berapa gitu, atau memang dari kecil sudah ada tanda-tanda seperti itu, Bu? Sekarang tergantung dari kewaspadaan kita semua aja. Ya. Kalau misalnya ya tadi mungkin luka gores kok nggak berhenti. Padahal kalau biasanya kita kan di apa ya, air mancur gitu ya, kan air mengalir ya. Ini itu kan kadang terus ditekan gitu kan sudah ya, sudah berhenti dengan sendirinya. Kalau itu orang yang normal. Bisa jadi kalau pada penderita dia akan terus seperti itu, atau mungkin sunat ya, sunat tapi dia lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, ini juga bisa jadi itu adalah suatu tanda-tanda dari hemofilia seperti itu. Jadi perlu apa ya, aware kewaspadaan dari orang tua, keluarga. Jangan-jangan ada itu tadi ya. Apabila kalau putra-putrinya ada sedikit goresan luka tapi kok nggak berhenti darahnya. Nah, ini bisa lebih aware lagi kita. Oke, berarti ini memang bukan dari kecil dia langsung ada gejala itu atau dapat diketahui gitu ya oleh orang tuanya, bisa jadi karena sudah besar gitu, bisa juga ya Bu ya? Bisa juga seperti itu. Tapi kalau dari penyakit hemofilia sendiri ini nih Bu, apakah dia ada beberapa jenis golongan atau seperti apa nih? Iya, jadi penyakit hemofilia ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu hemofilia A atau kita biasa sebut sebagai hemofilia klasik, dan hemofilia B ini adalah Christmas disease seperti itu. Nah, apa nih dua perbedaannya? Ada A dan B nih. Ya, jadi untuk perbedaan antara hemofilia A dan B, kalau hemofilia A itu adalah jenis hemofilia yang paling umum dan disebabkan karena kekurangan faktor pembeku darah dari faktor yang ke-8. Ya, sedangkan hemofilia B ini disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku darah dari faktor yang ke-9. Jadi keduanya ini sebenarnya memiliki gejala yang serupa, tetapi pengobatannya sedikit berbeda, seperti itu. Oke, tapi apakah ini dari perbedaan A dan B ini juga mempengaruhi faktor ke tingkat keparahan? Iya, jadi memang dari hemofilia ini memiliki tingkat keparahan penyakitnya itu ada sendiri-sendiri ya. Kalau hemofilia A dan B ini dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan berdasarkan kadar faktor yang ke-8 dan ke faktor ke-9 di dalam darah tadi. Dikatakan hemofilia berat ini apabila kurang dari 1% dari jumlah normalnya. Jadi dapat mengalami beberapa kali perdarahan dalam sebulan. Kadang-kadang perdarahan ini bisa terjadi begitu saja tanpa sebab yang jelas. Jadi tiba-tiba langsung dari hidung atau yang lainnya juga bisa seperti itu. Kemudian hemofilia sedang ini kurang lebih 1-5% dari jumlah normal. Perdarahan ini dapat terjadi akibat aktivitas tubuh yang terlalu berat, seperti olahraga yang berlebihan. Jadi pada penderita hemofilia ini memang biasanya disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat yang menimbulkan beresiko untuk cedera atau pecah pembuluh darah gitu ya, Bu. Kemudian yang terakhir ini adalah hemofilia ringan. Ini biasanya 5-30% dari jumlah normal. Ini biasanya mengalami masalah perdarahan hanya pada situasi tertentu seperti saat operasi, cabut gigi, atau mengalami luka yang serius. Pada wanita hemofilia ringan ini juga mungkin bisa terjadi karena perdarahan lebih pada saat dia sedang menstruasi. Oke, biasanya menstruasi ganti pembalutnya cuma 3 kali, ini sampai 5 kali masih deres gitu ya. Nah, ini juga perlu aware terhadap kondisi diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian Bu Vita, seseorang itu dikatakan dia, oh iya ini dia terkena hemofilia nih, dengan mungkin karena tadi tergoda ternyata nggak sembuh-sembuh gitu ya, susah untuk berhentinya lama. Nah, ini ada tes-tes tertentu atau seperti apa nih Bu? Iya,
Jadi hemofilia ini dapat didiagnosa melalui tes darah yang mengukur faktor pembeku darah. Ya, jadi tes ini sering dilakukan setelah terjadi gejala perdarahan yang tidak wajar tadi muncul. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mengukur kadar faktor pembeku darahnya itu tadi, sehingga bisa diketahui apakah seseorang ini menderita hemofilia atau tidak. Oke, apakah ada deteksi dini seperti itu, Bu? Ya, jadi kalau hemofilia ini kita diagnosa ya, ini biasanya bayi laki-laki yang baru lahir dari riwayat keluarga. Jadi kalau memang dari keluarganya memang sudah ada riwayat hemofilia, ini biasanya dilakukan screening untuk penyakit tersebut sebelum mereka meninggalkan rumah sakit. Tetapi jika tidak ada riwayat keluarga yang diketahui atau kita tidak tahu ya, ternyata keluarganya sebenarnya ada gitu ya. Ya, tapi kita nggak ngerti. Ini biasanya didiagnosa pada saat mereka mengalami gejala penyakit. Jadi tadi sering perdarahan sehingga akhirnya kita curiga seperti itu. Jadi misalnya apabila ada bayi mengalami perdarahan dalam waktu jangka yang lama setelah disunat, tes ini dapat dilakukan untuk mengetahui apakah hemofilia ini sebagai salah satu penyebabnya. Terkadang anak-anak ini juga sering dan sangat mudah memar sehingga perlu dilakukan hemofilia untuk mengetahui apakah itu juga salah satu unsur penyebabnya seperti itu. Oke, jadi kalau badan kita mudah memar gitu ya, tapi bukan karena memar dipukuli. Itu namanya KDRT. Bukan ya. Oke, karena bukan dicubit sama emaknya gitu, bukan ya, karena dia nggak belajar ya. Tapi ternyata mungkin kegiatan yang membutuhkan aktivitas yang agak berat, ternyata dia sering memar ataupun tergores kemudian luka nggak sembuh-sembuh, perdarahan terus. Nah, itu. Nah ini perlu ke fasilitas kesehatan langsung rumah sakit atau bisa ke puskesmas dulu nih untuk penanganan seperti ini? Biasanya langsung ke rumah sakit saja supaya lebih lengkap. Gitu ya, langsung datang ke rumah sakit daerah gitu ya Bu ya. Nah, apakah penyakit hemofilia ini menular? Iya, hemofilia ini sebenarnya tidak menular. Ini adalah penyakit keturunan genetik. Ya, biasanya diwariskan dari ibu ke anak laki-laki melalui kromosom X. Jadi memang murni karena penyakit keturunan ya, meskipun ada tadi yang 30% itu karena mutasi genetik. Mitos atau fakta nih Bu, penyakit hemofilia ini hanya terjadi pada pria? Karena memang sebagian besar penderita ini adalah laki-laki. Jadi karena tadi keturunan yang diturunkan dari ibu yang karier kepada anak laki-lakinya. Ya. Jadi tetapi perempuan ini juga bisa menjadi pembawa karier, dan dalam beberapa kasus langka ini juga perempuan bisa menunjukkan gejala hemofilia jika kadar faktor pembeku darahnya ini juga sangat rendah seperti itu. Tapi memang kebanyakan adalah laki-laki. Fakta ya bahwa memang kebanyakan laki-laki yang banyak menderita hemofilia ini gitu. Nah Bu, tadi disampaikan juga nih tentang kalau kita luka kemudian nggak sembuh-sembuh, nah ini meningkatkan resiko keparahan sampai penyebab kematian atau enggak nih Bu? Karena mindset kita kegores aja nggak sembuh-sembuh gitu ya, darahnya keluar terus nih gitu. Iya, sebenarnya tidak sampai menyebabkan kematian. Jadi luka kecil ini biasanya bisa ditangani. Tetapi memang kalau ada terjadi perdarahan internal, jadi mungkin kecelakaan atau benturan pada kepala, ya sehingga biasanya kan kadang ada perdarahan di dalam. Lah ini yang lebih berbahaya pada penderita hemofilia, karena kalau perdarahan di dalam itu kan susah ya kita untuk mengenali dari luar, tetapi mereka justru perdarahannya ini nggak akan berhenti, sehingga ini yang mungkin bisa menyebabkan kematian. Tetapi kalau misal itu hanya luka kecil, ini masih tidak berbahaya, jadi masih bisa ditangani. Tetapi yang berbahaya itu adalah yang perdarahan yang tidak terlihat tadi.
itulah pentingnya untuk mengetahui kondisi kesehatan kita gitu ya. Jadi jangan takut kalau memang ada cek kesehatan gratis gitu ya Bu ya. Betul. Jadi buat masyarakat kalau pun ada cek kesehatan gratis, manfaatkan kesempatan itu untuk bisa tahu status kesehatan kita. Nah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya, lebih baik tahu duluan, nah supaya ada upaya-upaya yang dapat dilakukan ya sebelum mencapai tingkat keparahan yang tinggi gitu. Nah, tapi kalau kondisi hemofilia sendiri di Indonesia ini seperti apa? Iya, jadi sampai dengan tahun 2024, jumlah penderita hemofilia di Indonesia ini terus meningkat, meskipun masih banyak yang belum terdiagnosa. Data dari Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia atau HMHI ini tercatat pada tahun 2022 ini terdapat sekitar 2.958 pasien yang sudah terdiagnosa hemofilia. Namun angka ini diperkirakan hanya mencakup sekitar 10% dari estimasi total penderita yang diperkirakan bisa mencapai sekitar 27.000 orang. Kementerian Kesehatan sebelumnya ini mencatat pada tahun 2021 ini terdapat sekitar 27.636 kasus hemofilia di Indonesia. Namun sulitnya akses kesehatan sehingga menyebabkan banyak pasien ini datang terlambat dan berisiko mengalami disabilitas sampai dengan kematian. Seperti itu. Karena kurangnya ya jadi memang datanya memang secara umum ini juga agak susah kita dapatkan. Di Kota Madiun sendiri pun kita juga susah dapat datanya. Karena mungkin orang tidak nggak sampai kepikiran kalau kita ini hemofilia gitu ya, meskipun kita aware. Kita kegores ternyata nggak sembuh-sembuh, tapi itu oke, mungkin karena kita badannya sehat aja gitu ya, darahnya mungkin ya tadi gitu yang dalam ringan tadi loh. Ya. Jadi masih bisa ditangani sehingga nggak sampai yang berat. Nah ini yang mungkin yang kasus-kasus yang tercatat ini yang berat dan sedang seperti itu. Yang ringan-ringan ini sedikit terabaikan gitu ya, belum sampai terkumpul datanya gitu ya, karena memang aware-nya dari kesadaran diri kita sebenarnya ya, kembali lagi kesadaran diri tentang kesehatan, pentingnya kesehatan. Nah Bu, apakah hemofilia ini bisa sembuh? Iya. Hemofilia ini adalah suatu kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Nah, namun dapat dikelola dengan perawatan medis yang tepat, seperti kita lakukan terapi pengganti faktor pembeku darah. Jadi pada penderita hemofilia ini perlu menerima terapi pengganti secara rutin untuk mencegah supaya tidak terjadi perdarahan, terutama yang berat-berat tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana lagi Bu untuk tata laksana pengobatan bagi penderita ini. Jadi untuk pengobatan utama pada hemofilia ini adalah terapi pengganti faktor pembeku darah yang hilang atau tidak cukup. Terapi ini biasanya berupa infus faktor pembeku darah secara teratur. Jadi pada terapi hemofilia A diberikan faktor ke-8 dan pada hemofilia B diberikan faktor ke-9. Selain itu juga ada pengobatan lain yang bertujuan untuk mengurangi perdarahan seperti terapi non-faktor, terapi gen atau memperbaiki atau mengganti gen yang cacat sehingga tubuh bisa memproduksi faktor pembeku darah itu sendiri. Atau bisa juga dengan obat pendukung maupun penanganan tambahan seperti fisioterapi atau hindari obat pengencer darah, ataupun juga harus dilakukan edukasi pasien beserta keluarganya, seperti itu. Oke, untuk terapi sendiri ini dia tidak menunggu terluka ya Bu ya? Iya, jadi prinsipnya adalah kalau yang sudah diketahui dia adalah penderita hemofilia, dia harus melakukan infus tadi, infus faktor pembeku darah yang hilang dari tubuhnya supaya dia tidak terjadi mengalami perdarahan. Seperti itu. Ini dilakukan setiap minggu atau sebulan sekali atau gimana? Tergantung dari jumlah faktornya yang hilang itu berapa jadi tergantung dari dokter meresepkannya seperti apa. Jadi tergantung diagnosis dari dokter sendiri
ya nanti yang akan merekomendasikan apakah butuh sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau bagaimana, itu semua sesuai dengan advice dari dokter yang merawat. Oke, jadi memang untuk penderita hemofilia ini harus rutin ada terapi pengobatan tadi gitu ya, supaya tidak memperparah kondisinya. Jadi intinya sebenarnya masih bisa hidup secara normal asalkan mengikuti anjuran dari dokter. Kembali ya pada diri kita sendiri. Nah, upaya pencegahan nih Bu, atau pengendalian pendarahan bagi penderita hemofilia selain dari terapi-terapi tadi seperti apa? Iya. Jadi orang dengan hemofilia ini hanya bisa melakukan pencegahan terhadap resiko perdarahan yang mungkin terjadi pada saat beraktivitas dan harus menyiapkan langkah antisipasi terhadap resiko perdarahan. Dengan mengenali gejala perdarahan, kita bisa bersiap untuk menghadapi resiko tersebut. Jadi pada penderita hemofilia ini diperlu kehati-hatian untuk menghindari cedera fisik yang menyebabkan perdarahan. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya ada ekskul basket atau apa ya, gak usah ikut lah. Menghindari aktivitas berat atau berisiko umum ini sangat. Selain terapi penggantian faktor pembeku darah secara rutin ini juga membantu mencegah perdarahan. Langkah pencegahan yang utama adalah terhadap kemungkinan perdarahan akibat luka ataupun cedera, terutama pada penderita hemofilia sedang dan ringan. Tipsnya antara lain yaitu menghindari penggunaan perabot yang berisiko menimbulkan luka. Misalnya keset yang licin atau meja dengan ujung yang lancip ya, sudut yang lancip, atau apa yang kadang-kadang kalau kita jalan gitu kadang nyelonong natap gitu ya, natap, kita nggak sadar sebenarnya. Nah itu bisa mungkin diberi apa ya itu namanya segitiga yang apa ya, sehingga melindungi dari supaya dari ujung lancip ini tidak mengalami luka gores seperti itu. Kemudian memastikan lantai ini tidak licin, terutama di kamar mandi, supaya mencegah misalnya tidak terpeleset di kamar mandi. Kalau terpeleset kena kepala, itu tadi perdarahan dalam, itu yang kita khawatirkan adalah perdarahan di dalam. Kemudian lampu penerangan ini juga harus baik supaya mata bisa melihat dengan jelas. jangan meraba di saat kegelapan. Nanti kalau ada lampu mati, udah diem aja di situ ya, sampai nunggu. Diem aja. Kemudian singkirkan furniture yang tidak perlu agar bisa bergerak leluasa di dalam rumah. Gunakan pengaman yang perlu ketika beraktivitas di luar rumah. Mungkin ya namanya orang kadang juga pengen bersepeda, pengen ini, cuman ya lebih baik kita pakai apa namanya? Alat pelindung diri ya, pengaman. Nah, seperti itu. Tetap berolahraga boleh, tapi hanya boleh yang ringan-ringan saja. Kemudian menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang bisa menyebabkan perdarahan. Berhati-hati sebisa mungkin menghindari olahraga yang melibatkan kontak fisik, contohnya bola basket, sepak bola maupun olahraga lainnya. Kemudian jangan sembarangan mengkonsumsi obat-obatan tanpa saran dari dokter. Karena mungkin obat-obatan sendiri juga ada pengencer darahnya gitu. Iya, betul sekali. Nah, Bu, dari beberapa tips tadi ini, apakah penderita hemofilia ini masih bisa menjalani kehidupan normal nih tanpa takut kalau keluar rumah nanti kita sudah jalannya benar, ternyata ada halangan. Ya, betul. Jadi mindset kita malah jadinya takut mau kemana-mana gitu ya. Iya, jadi dengan perawatan yang tepat, banyak penderita hemofilia menjalani kehidupan yang relatif normal, meskipun mereka perlu berhati-hati dalam menjalankan aktivitas fisik dan menjaga kesehatan mereka. Jadi beberapa orang dengan hemofilia ini juga bisa dapat bekerja, bersekolah, bahkan berolahraga, tetapi tentunya dengan pengawasan medis. Seperti itu tadi. Yang penting tetap harus terapi rutin ya, sesuai anjuran dari dokter. Nah Bu, apakah penyakit hemofilia ini juga menimbulkan komplikasi terhadap penyakit yang lain?
Iya, jadi di gejala umum dari hemofilia ini adalah perdarahan di dalam sendi, ya. Kondisi ini dapat sangat menyakitkan dan mempengaruhi sendi yang ada di lutut, pergelangan kaki, pinggul maupun siku. Bahkan setelah selesai perdarahannya ini berhenti, kondisi ini menyebabkan jaringan parut di sendi dan dapat menyebabkan kerusakan sendi, sehingga perlu penanganan oleh dokter yang terkait seperti itu. Itulah pentingnya deteksi dini gitu ya. Jadi kalau memang ada cek kesehatan gratis, silahkan datang kita ya. Nah Bu, di hari hemofilia sedunia nih Bu, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan Bu? Ya, jadi kepada masyarakat Kota Madiun, hemofilia ini bukan penghalang untuk hidup bermakna ya. Dukungan akses pengobatan adalah yang hidup pun bisa lebih kuat. Satu langkah kecil untuk kita, satu harapan besar bagi para penyandang hemofilia di seluruh dunia. Yes. Kata-katanya sangat menginspirasi sekali ya, bahwa kita memang harus peduli akan lingkungan sekitar, baik pada keluarga ataupun pada tetangga kita juga gitu ya. Nah, gak terasa nih ya, kita sudah mencapai di penghujung episode kali ini ya. Nah, banyak banget ya insight yang bisa kita ambil dari penyakit hemofilia ini ya, terutama tadi tentang hemofilia, kemudian gejalanya, kemudian pentingnya penanganan yang tepat dan dukungan dari lingkungan sekitar. Mungkin ini juga perlu disampaikan, saat ini kan kita ada dari Dinas Kesehatan cek kesehatan gratis. Nah, manfaatkan, ayo semuanya. Ini karena cek kesehatan gratis ini banyak gitu ya, nggak cuma biasanya kita kan hanya PTM gitu ya Bu ya. Nah ini tuh lebih lengkap, lengkap lagi ya untuk cek kesehatan. Dan saat ini tidak harus nunggu saat ulang tahun. Jadi manfaatkan, nanti akan ada kantor lapangan lagi ya Bu ya. Iya, di tanggal hari mulai Senin besok di tanggal 1. Nah ini 21 nanti di wilayah Kelurahan Demangan ya. Nanti kita akan infokan lebih lanjut di mana tempatnya. Nah, bagi warga Demangan dan sekitarnya, silahkan untuk datang cek kesehatan. Oke, terima kasih Bu Wita atas waktunya hari ini untuk berbagi info sehat kepada kawan Diska hari ini tentang hemofilia. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang hemofilia dan juga menumbuhkan empati terhadap para penyandang kondisi ini. Dan bagi kamu yang ingin punya pertanyaan ataupun komentar atau pengalaman ataupun ide tentang materi kita selanjutnya ya, silahkan DM ataupun di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di info sehat selanjutnya dan jangan lupa untuk terus saksikan info sehat. Bye bye.